Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Satsat Param Brahma, Tasmai Sri Gurui Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, baiklah dalam kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan siraman rohani dengan mengambil sebuah topik mengendalikan diri terhadap kebutuhan seksual. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, saya ingin mengawalinya dengan sebuah cerita dan kisah nyata yang terjadi di masa lampau. Dikisahkan pada saat Arjuna berada pada tempat kesunyian dan menyendiri, yaitu seorang dewi yang namanya Dewi Urwasi. Dewi Urwasi ini sangat tertarik dan jatuh cinta terhadap ketampanan wajah Arjuna, sehingga Dewi Urwasi ini mendekatinya dan dia sangat ingin memadu kasih dengan Arjuna. Pemirsa yang budiman, Arjuna pada saat itu menolak secara halus ajakan Dewi Urwasi. Arjuna berkata, "Wahai Dewi, sadarilah, aku sudah memiliki istri. Karena itu, pandanglah aku sebagai putramu, dan aku menganggap sebagai ibuku. Tinggalkanlah tempat ini, wahai Dewi." Luar biasa pada saat itu Arjuna mampu mengendalikan hawa nafsu, khususnya seksual itu. Begitu juga pada saat Laksamana berada 14 tahun di pengasingan. Laksamana tidak pernah melirik seorang wanita selain iparnya, yaitu Dewi Sita. Itu pun Laksamana tidak pernah melihat wajah maupun tubuh iparnya. Dia hanya melihat kakinya, dan bahkan dia sering sungkem yang memandang bahwa Dewi Sita, dia adalah ibunya. Orang-orang suci, orang-orang ternama yang sangat mengagumkan, selain istrinya yang sah, maka dia selalu memandang wanita bagaikan ibu kandungnya. Sampai-sampai pada saat itu, pada saat Sugriwa, yaitu mengembalikan semua perhiasan yang dimiliki oleh Dewi Sita, seperti anting-anting, seperti kalung, gelang tangan, gelang kaki, Laksamana tidak mengenalinya. Karena dia tidak pernah memperhatikan anting-anting maupun kalung iparnya dan gelang tangan iparnya. Yang dia kenali hanyalah gelang kakinya saja. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, di dalam kitab suci Weda, laki-laki dalam gerhasta berumah tangga sangat dipantangkan untuk
bergaul sebagaimana layaknya suami istri pada saat situasi. Tidak dibenarkan. Bahkan sampai ketatnya di dalam wedah itu dikatakan hanya boleh berhubungan suami istri yang sah itu pada saat membuat keturunan. Pemirsa yang budiman, kalau ini bisa dilakukan, maka akan terjadi kedamaian, ketenangan pada pikiran, ketajaman ingatan yang luar biasa, dan di samping itu kecerdasan yang sangat mengagumkan, dan kesehatan jasmani maupun rohani itu akan terwujud. Memang kita menyadari, pemirsa yang terkasih dimanapun, yang namanya nafsu seksual itu memang sangat sulit sekali dikendalikan. Ya, karena itu juga terungkap di dalam Adi ayat 3 Seloka 4:3. Ewam budeh param budwas tambiate manam atmanam jahi satrum mahabahu kama rupam dura sadam. Yang artinya, jika kita mengetahui kecerdasan lebih agung dari kecerdasan itu sendiri, maka taklukkanlah musuh yang paling terberat itu, yang tidak lain adalah nafsu. Dalam hal ini, nafsu seksual. Memang itu musuh yang sangat sulit ditaklukkan. Tapi kalau kita menyadari kecerdasan lebih agung darinya, yakin kalau kita ingin pemikiran kita selalu damai dan sehat, tenang, kalau kita ingin cerdas yang mengagumkan, ingin ingatan kita yang sangat tajam, dan menginginkan kesehatan jasmani dan rohani, salah satu diantaranya ini adalah melalui pengendalian diri, brahmacharya dalam keluarga, yang hanya boleh melakukan hubungan suami istri adalah yang sah dan tidak perlu berhubungan maupun mendambakan milik orang lain. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, sesuai dengan ungkapan sabda Brahman tadi, memang sangat sulit sekali, tetapi hanya melalui rohani kita akan bisa mengendalikan hal itu. Makanya ada istilah semboyan, slogan di Bali, terutama di Sepang yang saya dengar ini. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia begini, kalau sudah iwayan bongol itu keluar, sudah tidak berpikir panjang lebar lagi, tidak lagi berpikir tentang dharma dan lain sebagainya, antem kromo, berbahaya kalau tidak dikendalikan wayan bongol itu. Ini pepatahnya, dan memang itu benar. Maka daripada itu, kita harus mengendalikan itu dan melaksanakan ajaran dharma. Awi genam, semua akan damai. Dharma itu adalah sumber kebahagiaan. Dharma itu adalah pelindung ilmu pengetahuan. Dharma itu adalah penghancur dosa. Mantapkan rohani kita sehingga kita mampu mengatasi tantangan demi tantangan yang akan menghampiri kita, sehingga pikiran damai, sehingga kecerdasan kita mengagumkan, dan daya ingat kita sangat tajam, serta kita selalu sehat jasmani dan rohani. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, demikian
yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan inspirasi bagi kita semua, sehingga kita bisa menjalankan Dharma dengan baik dan mengatasi rintangan dan tantangan yang akan menghadang kita semua. Loka semesta sukino bhawantu, agar semua makhluk merasakan kebahagiaan. Om Santi, Santi, Santi. Om.